adalah manusia yang berakal, yang memiliki pikiran. Sehingga kita gunakan akal dan pikiran kita ini untuk membedakan rasa yang ada di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara yang rasa satu dengan rasa yang lainnya. Untuk itu kita harus peka. Rasa-rasa ini adalah warna di dalam kehidupan dunia. Maaf Mas Ustadz, saya tadi ikut mendengar, luar biasa. Lika, itu bidadari pesantren kenapa didiemin? Naik mobil penculik. Mobil penculik? Mobil charteran? Itu mobil saya charter dari terminal. Kebetulan, Neng Fatin sama teman-temannya mau pergi buat belanja. Kan rezeki yang punya mobil toh. Iya. Syukur dah. Sekarang bagaimana urusannya? Aneh tinggalin. Emang aneh kagak ngerti kenapa? Kalau aneh bareng antum, selalu aja apes yang aneh dapat. Pakai nyalain aneh Bang Faruk nih ya. Kalau orang apes tuh biasanya tergantung dari amal perbuatannya. Iya, tapi kan tergantung hawanya juga. Kalau antum bawa hawa-hawa apes, jadinya aneh ikut apes. Kalau antum bawa hawa-hawa keberuntungan, aneh jadi kebawa keberuntungan. Sampai antum. ya. Sebelum gue masuk pesantren, gue ketemu sama orang pakai jubah putih, pakai udeng-udeng, terus dia ngaku-ngaku kalau namanya Wali Sinar. Ya, sampean memang belum mati. Selewat 40 hari, sampean akan mati. Bapak ini siapa sih? Ngomong sembarangan. Saya adalah Wali Sinar. Nggak boleh percaya sama ramalan, Bang. Itu namanya syirik. Apalagi menyangkut kematian. Kalau masalah umur, cuma Allah yang tahu. Ya, gue juga udah dapat pencerahan model kayak gitu dari Ustadz Sepuh. Cuma perasaan gue tadinya udah tenang. Gue udah gak mikirin ramalan. Gue udah gak mikirin kematian. Gue udah fokus ibadah. Tapi tuh Wali Sinar datang lagi nyamperin gue. Katanya kematian gue akan lebih indah kalau gue udah menemukan cinta. Bang, kematian indah itu adalah kematian yang seperti dialami oleh kakek Harun. Dia meninggal di saat dia menjalankan sholat sunnah menjelang zuhur. Itu yang disebut kematian dengan cinta kepada Allah. Nah, Wali Sinar juga bilang begitu, Bang. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini kebenaran ini saya mau nanya sama kalian. Saya itu punya amanat sama Gabuk dan Faruk untuk jaga gerbang. Tapi saat ini dia tidak ada di sana. Kalian lihat apa tidak? Ente lihat gak Bang Faruk? Nggak lihat. Ente lihat Gabuk gak? Kagak ngeliat. Wah gimana Gabuk segede gitu gak ngeliatin? Lah ente gimana Bang Faruk segede gitu gak kelihatan? Bang Faruk kan segede Gabuk, gimana sih? Gimana ente Ya. Aduh. Kenapa kalian jadi berantem? Kalian tahu nggak di mana Gabuk sama Faruk? Oh tahu. Mungkin lagi silaturahmi sama warga, Ustaz. Iya, saya jadi Pak Ustaz. Ya sudah. Biar saya cari lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Balik lagi Pak Ustadz. Iya, namanya orang nyari kemana juga boleh. Gambar doang sama, bahan beda, gatal-gatal di badan. Pantesan aja murah nih baju. Wah, Tom, rubah pikiran lu Tom, rubah. Baju mahal sama murah itu sama aja, sama-sama dipakai di badan. Yang digedein itu pahala, bukan bibir. Gua gulung juga lu, ceramah mulu kayak Faruk lu. Kenapa dia yang bilang gulung? Kan gua cuy. Saya mah gak tahu, yang penting pakai pakaian baru saya mah. Bang, jadi kita cuma duduk manyun doang di sini, Bang. Ini semuanya gara-gara antum. Itu calon istri-istri anak keburu pergi sama mobil charteran. Udah kita tunggu di sini sampai dia pada datang.
Kalau dia pulang kan pasti lewat sini. Iya juga sih bang. Gimana kalau kita nunggunya sambil ngopi sama makan nasi sepiring pakai bebek goreng bang? Enak tuh bang. La ilaha illallah. Yang namanya makan nasi sepiring sama bebek goreng itu namanya bukan ngemil, nguruk perut. Yang ada badan antum termelar kayak karet dikecup minyak tanah. Iya. Ya udah deh bang, ngopi aja gimana bang? Nah, kalau ngopi-ngopi boleh deh sambil nunggu biar santai, ya. Oke, yaudah ane pesen dulu ya. Wadah. Assalamualaikum, Mbak Sulika. Waalaikumsalam. Mbak Sul, bikinin kopi 2 ya, yang manis. Maaf, Bu. Warungnya masih tutup. Besok baru buka. Ya elah, Mbak Sul gimana sih? Bikin kopi doang pakai nunggu warung buka. Ya, air panasnya ndak ada. Ya salam, ngapain nih Ustadz Kevo kemari? Dia bisaan aja ngendus aneh kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian itu piye toh? Kan disuruh jaga gerbang. Kok malah santai-santai di sini? Aneh lagi cari ilham Ustadz di sini. Makanya aneh duduk santai sini, diam, melamun, membayangkan sesuatu yang baik-baik. Kan yang namanya ilham mesti dicari. Ya, ilham cari istri 4. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam, Mbak Sulika. Mau minum apa masih? Ye, Mbak Sulika gimana sih? Tadi aneh pesen kagak ada, giliran Ustadz dateng, ada. Bang, ngeliat topi gak? Sopan atuh. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Opi ada di sini, tapi sekitar 15 menit yang lalu dia pergi naik angkot. Kemana, Kang? Ya itu katanya nyari kalian. Ke Galuh Motor. Iya, jalan apa? Tadi tuh jalan Walet. Ya, jalan Walet Raya, betul. Ribet banget jadi orang. Kita tadi di sana sejam nungguin dia. Dia sekarang ke sana. Repotin aja tuh. Bikin liar kalau kata Pak Angma. Dari tadi lu ya. Ngeyel mulu lu. Mulu. Sabar sih, sabar. Kita nungguin aja di sini, Opi ya. Sambil nungguin sholat maghrib. Sholatmu. Astagfirullahaladzim. Kang, saya bantuin nggak apa-apa? Pahalanya 50-50. 50% pahalanya. Udah nggak apa-apa. Saya bisa sendiri kok, ya. Mbak Sul oleh enak ya. Halo, Fu. Ana. Ye. Halo, Ustadz. Ini madu wongso. Oh iya. Oleh-oleh khas Jawa Timur. Oh, terima kasih Mbak Sulika. Maaf ini loh, jadi merepotkan saya. Enggak, Mas. Deh, Syukran. Terima kasih Mbak Sulika ya. Nggak repot-repot. saya tinggal beres di dalam dulu ya. Iya. Iya, Mbak Sulika. Ustadz. Feeling Ana, Mbak Sulika kayaknya ada rasa sama Ustadz. Feeling kue, Bang. Feeling, bukan fearing. Antum nih kalau makanan cepet nyambernya kayak kucing. Sekarang saya mau tanya sama kalian berdua. Nah ini, ya. Teh wedang jahe ini terdiri dari beberapa zat. Coba sebutkan. Air yang pertama. Gelas. Gelas itu tempatnya. Yang saya tanya isinya teh wedang jahe. Jahe. Oh, madu sama teh. Teh. Oh, iya. Digabung menjadi satu, ditempatkan di dalam gelas, dikasih nama teh wedang jahe. Rasanya seperti apa? Pahit. Oh, kamu cobain dulu, silahkan. Rasanya nih, Tat. Iya.
Bagaimana rasanya? Nikmat. Kalau udah nyatu begini, susah dibedainnya. Kecuali ada amfasnya. Justru kita bisa merasakan perbedaannya setelah kita menghayati, merasakan, akan muncul perbedaannya. Kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus bisa membedakan rasa yang ada di alam semesta ini. Dari minuman ini muncul rasa manis dari madu, rasa pahit dari teh, rasa pedas dan panas ini dari jahe, dinetralisir dengan air. Seperti kehidupan. Ini kadang-kadang manusia itu kalau sudah manis, keenakan, lupa diri. Kadang-kadang melampaui batas. Begitu juga pada saat merasakan hal yang pahit. Hidup susah, mengeluh terus. Ujung-ujungnya naudzubillah min zalik sampai putus asa. Jangan sampai putus asa. Ini berlebihan dan melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada umatnya yang tidak bisa diselesaikan. Nah, yang terakhir rasa yang muncul dari jahe. Rasa pedas. Rasa pedas ini biasanya, mohon maaf lahir batin, diikuti dengan rasa hawa nafsu. Tuh bang, berasa omongannya pedas tuh. Itu adalah hawa nafsu amarah bang. Kerasa kesindir kagak bang? Jadi kita ini manusia adalah manusia yang berakal, yang memiliki pikiran. Sehingga kita gunakan akal dan pikiran kita ini untuk membedakan rasa yang ada di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara yang rasa satu dengan rasa yang lainnya. Untuk itu kita harus peka. Rasa-rasa ini adalah warna di dalam kehidupan dunia. Maaf Mas Ustadz, saya tadi ikut mendengar, luar biasa. Apa yang Mas Ustadz Zain sampaikan tadi adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Sebagai tukang warung yang sering bikin minuman, saya baru tersadar oleh wejangan Mas Ustadz tadi. Kalau saya selama ini tidak pernah berpikir tentang sejauh apa kajian dari Mas Ustadz tentang wedang jahe buatan saya tadi. Ya salam. Pak Sulika kenapa jadi GR? Ustadz ngasih ceramahnya buat anak. Memang, saya tadi turut mendengar, ikut meresapinya. Jadi, pikiran saya lebih terbuka sekarang. Saya sebagai tukang warung yang sering bikin minuman, harus banyak belajar dari hal-hal sepele yang selama ini ternyata sering saya abaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat? Alhamdulillah dapat semua lengkap nih. Alhamdulillah. Udah pada dimari. Masya Allah. Alhamdulillah. Kamu tuh dari dealer, Oki, baru santai? Iya, Ang. Gue habis dari dealer. Alhamdulillah. Gue cari-cari ternyata udah di mari. Hah? Ini tasnya nih. Udah ketemu. Hah? Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Tenang perasaan gue. Ya iyalah, gue nemuin ini di dealer atau enggak? Nih, pakaian kamu tuh ada di sini. Sok, ganti kan tuh. Baju kamu udah mau dahdir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pada baik banget sih. Makasih ya. Makasih ya. Makasihnya sama gua. Tahu kenapa? Karena gua udah menyelamatkan fenomena kebauan lo. Soalnya duitnya juga duit gue. Iya, maksudnya terima kasih juga, Abang Tommy. Lu mah baik banget. Biarpun kata lu anak mami, ya. Biarpun kata lu orang kaya, sok banget lu ya. Tapi lu baik banget sama gue. Alhamdulillah, lu baik banget. Banget sama gue. Ya udah gue mandi dulu ya. Paman buat mandi dulu. Kati